Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para praktisi pendidikan, terapi, dan orang tua super dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan saya, Yovan P. Putra dari Pusat Terapi dan Homeschool Total Mind Learning. Pada podcast kali ini kembali lagi kami akan membahas mengenai pertanyaan yang disajikan di grup WA Autism Awareness Indonesia. Dan sekiranya Anda memiliki pertanyaan seputar pendidikan dan terapi untuk ABK, Anda bisa menyajikannya di grup WhatsApp Autism Awareness Indonesia. Link diberikan di deskripsi. Oke, sekarang kita ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan tindakan mencakar, menjambak, dan menggigit pada anak ABK? Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, sejatinya hal yang paling utama yang kita harus ketahui bahwa ekspresi tindakan fisik dari perilaku yang problematik, katakan misalnya mencakar atau menggigit, itu bisa dibedakan menjadi dua. Bisa jadi itu adalah tantrum, atau bisa jadi itu adalah meltdown. Dan keduanya tidak sama. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan pendalaman terlebih dahulu, penelusuran terlebih dahulu untuk mencari tahu apakah ini tantrum ataukah ini adalah meltdown. Apa perbedaannya? Tantrum utamanya adalah ketika seseorang, dalam hal ini ABK, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi jawabannya adalah kita bisa memodifikasi perilakunya dengan cara-cara tertentu. Sementara meltdown itu juga adalah suatu kondisi di mana ABK mengalami kewalahan sensorik. Seperti yang kita ketahui, ABK memiliki kondisi terkait dengan sensori, bisa kekurangan atau hypostimulation atau kelebihan yang disebut sebagai hyperstimulation. Nah, ketika seseorang berada pada suatu pengalaman di mana dia mengalami kewalahan sensorik, tentu salah satu ekspresinya ya, itu adalah bisa berwujud dalam tindakan problematik. Oke, nah setelah kita mengetahui perbedaan antara tantrum dan meltdown, ya, ketika kita sudah mengetahui yang terjadi itu adalah tantrum atau meltdown, maka tahap selanjutnya adalah kita juga perlu mengetahui apa sebab musabab dari kejadian tersebut. Jadi kita harus mengetahui apa sebab musababnya, lalu kemudian kapan saja terjadinya, dan apa yang terjadi setelahnya. Setelah terjadinya aktivitas atau perilaku yang bermasalah tersebut, apa yang terjadi setelahnya? Apa yang kita lakukan? Apa yang dia lakukan? Begitu banyak yang harus dicatat, begitu banyak yang harus diperhatikan. Itulah sebabnya mengapa kembali lagi hal yang perlu dilakukan pertama kali itu adalah melakukan yang disebut functional behavior assessment. Ya, functional behavior assessment. Bahasanya mungkin agak terlalu serem ya, tapi sebenarnya kita harus memperhatikan dan kita mencatat ya, utamanya untuk para orang tua ya, untuk ketika anaknya berada pada kondisi demikian. Setelah kita mengetahui ternyata ini adalah tantrum, maka solusinya jika itu tantrum, maka lakukan modifikasi perilaku. Salah satu strateginya adalah dengan yang disebut extinction. Sementara ketika permasalahannya adalah permasalahan meltdown, maka apa yang bisa kita lakukan itu adalah dengan melakukan modifikasi perilaku menggunakan strategi differential reinforcement. Apa itu extinction? Apa itu differential reinforcement? Kita akan bahas nanti pada podcast selanjutnya. Oke. Nah, selain daripada terjadinya meltdown atau tantrum disebabkan karena tidak mendapatkan sesuatu atau kewalahan terhadap sensorik, bisa juga kejadian problematik, tindakan atau perilaku yang problematik ini disebabkan karena kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, jika ABK Anda itu adalah individu yang masih nonverbal, maka penting untuk diajarkan kepadanya aspek pragmatis dari komunikasi. Misalnya ketika dia ingin mengambil minum, ya, ajarkan, latih dia supaya dia bisa menunjukkan kita kepada orang dewasa di sekitarnya apa yang dia inginkan.
misalnya dengan menuntun kita kepada gelas yang berisi air. Sementara jika ABK Anda itu adalah verbal, maka ajarkan kepada dia kata-kata sederhana, kata-kata instruksional sederhana untuk kehidupan keseharian. Dengan demikian kita bisa mengetahui apa yang dia maksud. Oke? Dan yang terakhir, ABK itu adalah sangat mendambakan sameness, ya, atau pola yang sama. Jika kita akan melakukan sesuatu perubahan, baik pada suatu aktivitas rutin atau pada lingkungan, maka pastikan nomor satu, perubahan tersebut jangan terlalu dramatis, melainkan secara gradual. Dan yang nomor dua, yang tidak kalah pentingnya adalah lakukan dulu antisipasi dengan memberitahu atau dengan menyampaikan terlebih dahulu. Dengan demikian mereka bisa mempersiapkan dirinya terhadap perubahan yang akan datang. Oke, jadi demikian jawaban kami terhadap pertanyaan bagaimana caranya untuk mengeliminir atau mengurangi problematic behavior berupa mencakar, menggigit, atau tadi selain mencakar, menggigit, menjambak ya pada ABK. Dan pada podcast yang berikutnya kami akan kembali lagi membahas berbagai pertanyaan yang diajukan di grup WhatsApp Autism Awareness Indonesia. Kembali lagi, jika ada pertanyaan, ajukan pertanyaan Anda seputar pendidikan dan terapi ABK di grup WhatsApp Autism Awareness Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai berjumpa pada podcast berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.